ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Sinta tentang bab 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar pada bab ini, 1. Menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 2. Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari listrik. Menyetrika, melihat TV, dan lain-lain kita menggunakan listrik. Listrik dapat dibedakan menjadi listrik statis atau diam dan listrik dinamis atau mengalir. Listrik statis merupakan bagian dari ilmu fisika yang mempelajari sifat-sifat muatan listrik. Terjadinya petir merupakan contoh dari listrik statis yang sering kita jumpai pada saat cuaca mendung. Muatan listrik berkaitan dengan susunan zat. Zat tersusun atas atom yang terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom terdiri atas proton yang merupakan muatan positif dan neutron yang merupakan muatan netral atau tidak bermuatan. Elektron atau muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom dan dapat berpindah. Akibat dari perpindahan elektron dari atom ke atom lain menyebabkan atom ada yang kekurangan dan kelebihan elektron. Jadi, gambar di samping ini merupakan gambar atom. Yang hijau itu merupakan elektron. Jadi sebenarnya elektron itu bergerak mengelilingi atom. Dan inti atom itu ada dua tadi ya, proton dan neutron. Di mana proton itu yang berwarna merah bermuatan positif dan neutron yang berwarna putih itu tidak bermuatan atau muatannya netral. Jadi atom itu tersusun atas elektron yang mengitari atom dan inti atom. Inti itu terletak di tengah, yaitu proton dan neutron. Elektron merupakan muatan negatif yang dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Atom yang menyerap elektron menyebabkan atom tersebut kelebihan elektron. Atom yang kelebihan elektron ini disebut atom bermuatan negatif. Sedangkan atom yang melepaskan elektron menyebabkan atom tersebut kekurangan elektron. Nah, atom yang kekurangan elektron ini disebut atom bermuatan positif. Ilustrasinya seperti ini. Kamu anggap diri kamu itu seperti atom. Nah, jika kamu menyerap hal-hal negatif dalam lingkungan kamu, kebiasaan buruk dalam lingkungan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang negatif juga. Karena kamu menyerap yang negatif, kamu akan menjadi orang yang negatif. Begitu juga atom, ketika atom menyerap elektron, di mana elektron ini merupakan muatan negatif, maka atom tersebut menjadi atom bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kamu membuang hal-hal negatif di dalam diri kamu, maka kamu akan menjadi orang yang positif karena kamu kehilangan hal-hal negatif di dalam diri kamu. Begitu juga atom, di mana atom ketika dia melepaskan elektron, elektron ini muatan negatif ya, sehingga atom tersebut kehilangan elektronnya, menyebabkan atom tersebut bermuatan positif. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan listrik adalah dengan menggosokkan benda. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini menunjukkan urutan deret benda yang akan menjadi bermuatan negatif bila digosokkan dengan sebarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosokkan dengan benda di bawahnya. Contohnya, gelas di nomor 2 digosokkan secara searah dengan wol di nomor 4. Artinya gelas digosokkan dengan benda di bawahnya. Otomatis nanti gelas akan bermuatan positif. Jika gelas bermuatan positif, maka wol akan bermuatan negatif. Hal itu dikarenakan selama proses menggosok, elektron-elektron pada gelas pindah ke kain wol, sehingga gelas kekurangan elektron, otomatis gelas bermuatan positif. Dan kain wol setelah menangkap elektron akan menjadi bermuatan negatif. Coba kamu perhatikan kapas di nomor 7 digosok dengan kain wol di nomor 4. Nah, dari dua benda tersebut, mana yang positif dan mana yang negatif?
Karena kapas digosokkan dengan benda yang di atasnya, maka kapas akan bermuatan negatif. Jika kapas bermuatan negatif, maka wol bermuatan positif. Artinya, kapas menyerap elektron-elektron dari kain wol sehingga kapas menjadi kelebihan elektron, otomatis kapas bermuatan negatif. Nah, kain wol setelah melepas elektronnya atau memberi elektronnya kepada kapas, maka wol akan kekurangan elektron, otomatis wol bermuatan positif. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya listrik antara benda bermuatan yang saling berinteraksi sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan listrik, di mana secara matematis rumusan gaya Coulomb atau Fc dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton, K itu konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R itu jarak antar dua muatan. Nah, jarak satuannya otomatis meter. Q1 besar muatan listrik yang pertama, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan listrik kedua, satuannya juga Coulomb. Contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang dalam membran sel masing-masing sebesar 1,6 Coulomb dan 3,2 Coulomb terletak pada jarak 2 meter. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Nah, yang diketahui Q1 sama dengan 1,6 Coulomb, Q2 sama dengan 3,2 Coulomb, dan R-nya sama dengan 2 meter, di mana R sama dengan jarak ya. Konstanta, di mana konstanta sudah diketahui dalam rumus dan sudah ketetapan, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanya dalam soal, hitung berapakah gaya Coulomb. Gaya Coulomb di sini disimbolkan oleh F. Dan dijawab, masukkan rumus, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi sama dengan, masukkan nilai K dan nilai Q dan nilai R. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 1,6 Coulomb dikali 3,2 Coulomb per 2 meter kuadrat. Nanti 2 meternya ini dikuadratkan. Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2 dikali 5,12 Coulomb kuadrat per 4 meter kuadrat. Sama dengan 11,52 kali 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya kita akan membahas medan listrik. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan E sama dengan K Q per R kuadrat. Keterangan E itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F itu gaya Coulomb, satuannya Newton. Dan Q itu besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Dan R jarak, satuannya meter. Contoh soal. Titik A berada pada jarak 5 meter dari muatan 100 Coulomb. Besar medan listrik pada titik A adalah di mana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Jadi diketahui Q itu muatan, di mana besarnya 100 Coulomb, dan jarak itu R sama dengan 5 meter. Dan K suatu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah medan listrik yang disimbolkan dengan E. Dijawab, kita masukkan rumus, E sama dengan K Q per R kuadrat. Masukkan angkanya,
E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali 100 kolom per 5 meter kuadrat. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali 100 kolom per 25 meter kuadrat. 25 ini didapat dari 5 kuadrat. Jadi E sama dengan, kita kalikan semuanya, 36 dikali 10 pangkat 9 Newton. Materi hari ini sampai di sini. Ada tugas, silakan kamu kerjakan. Jika ada yang belum paham, silakan kamu bertanya. Sekian dan terima kasih.